Jangan-jangan semua ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait bangsa ini, elit bangsa ini, gitu ya, merawat keterbelahan yang terjadi. Meskipun di luaran, kalau kita melihat itu ya seolah-olah bagaimana kita menyatukan. Bahkan di acara itu juga memakai narasi ya Nusantara Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alam Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, hari ini kita akan musik video viral acara relawan Jokowi dalam tema Nusantara Bersatu di Stadion GBK yang sampai hari ini masih menjadi trending topik di medsos, gitu ya. Dan di berbagai medsos, di TikTok, di FB, di Twitter, dan di lain-lain, menjadi pembahasan. Karena memang menarik memang kalau kita melihat dan mendengarkan serta menonton apa yang video yang sedang viral ini. Bernama Benny Mordani. Ya, waktu itu mengatasnamakan mungkin ya ketua relawan Jokowi. Kebetulan orang ini juga menjadi ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Kita baca dulu pemirsa, ini ditulis di Jawa Post. DPD dengan judul Benny Ramdhani izin tempur ke Presiden, elit PDIP tinggalkan saja. Wah, ini menarik. Presiden PDIP. Kita usik nanti, misalnya kita baca dulu. DPP PDIP Perjuangan menyesalkan pernyataan sikap relawan Jokowi yang juga Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani yang viral di media sosial minta izin tempur dengan rival Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyarankan agar meninggalkan relawan yang dinilainya menjerumuskan Presiden Jokowi. Ini anunya apa namanya, narasinya, menjerumuskan Jokowi. Kalau ada relawan yang seperti itu, tinggalkan saja ya, tinggalkan saja. Iya, itu bukan relawan, kata Said di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin kemarin. Menurut Said, pernyataan Benny tersebut sangat tendensius hingga meminta izin tempur dengan rival Jokowi, sebab instrumen hukum sudah mengatur tegas mengenai ujaran kebencian dan sejenisnya. Elit PDIP itu juga menyebut pernyataan Benny Ramdhani tidak etis apabila Presiden Jokowi mengintervensi hukum. Ini tanggapan dari elit PDIP, pemirsa. Lu bayangin aja, minta restu untuk gempur orang. Presiden kita punya etik yang luar biasa, punya sopan santun luar biasa, dan Bapak Presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum. Kalau ada relawan yang seperti itu menakutkan bagi saya, tegasnya. Ini Bang Said ini, Bang Said Abdullah. Sekarang kalau nggak salah Bang Said Abdullah ini ketua Penggar ya, dari PDIP, ketua Banggar. Sebelumnya Ketua PDIP Benny Ramdhani saat berbincang dengan Presiden Jokowi di acara relawan Jokowi beberapa waktu lalu meminta izin untuk melawan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Benny menyatakan agar ada penegakan hukum bagi mereka yang berseberangan dengan Jokowi. Pak, kita ini pemenang, Pak, di Pilpres. Kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah, kalau Bapak tidak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus misalnya setiap yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum itu Pak yang harusnya dilakukan, karena ketika tidak kami hilang kesabaran, ya sudah kita yang melawan mereka di lapangan, ungkap Benny dalam sebuah video yang viral di pemirsa. Ini menarik ini, relawan Jokowi.
narasinya, pilihan narasinya mungkin, jangan-jangan memang seperti ini yang terjadi di internal mereka, jangan-jangan hanya ini yang keluar. Di Tribun juga ada tanggapan dari politisi Demokrat ya. Ini pemirsa, di Tribun ya. Di Tribun judul Demokrat sebut pernyataan Benny Ramdhani provokatif dan penuh kebencian. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Benny Ramdhani, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Kepala BP2MI Benny Ramdhani provokatif dan penuh kebencian. Hal tersebut merupakan tanggapan Kamhar atas Benny yang meminta izin tempur untuk melawan oposisi kepada Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Kita usik bersama. Banyak tanggapan dari para aktivis, dari para pemerhati politik, pemerhati sosial dan lain sebagainya. Ya, jangan-jangan keterbelahan ini memang sedang dirawat sebetulnya, tapi kita tidak pernah mendapatkan sebuah kejujuran dari semua pihak terkait dengan urusan bagaimana sebetulnya cara membela kelompok pemerintah atau bagaimana cara untuk menyerang dan melemahkan kelompok yang lain. Jangan-jangan semua ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait bangsa ini, elit bangsa ini, gitu ya, merawat keterbelahan yang terjadi. Meskipun di luaran, kalau kita melihat itu ya seolah-olah bagaimana kita menyatukan. Bahkan di acara itu juga memakai narasi ya Nusantara Bersatu, Nusantara Bersatu. Semua itu lebih tegas lagi ketika kita mau berpikir sejenak gitu bahwa ungkapan-ungkapan manis, ungkapan-ungkapan bijak dari para elit itu sering hanya lip service gitu ya. Tidak sama dengan apa sebelumnya yang dilakukan, apa sebetulnya yang dilakukan di di panggung depan gitu ya. Bicara seolah bijak ini merangkul semuanya, tapi bisa jadi di panggung belakang justru bagaimana cara mematikan dan cara untuk memusnahkan orang-orang yang dianggap menjadi lawan dalam konteks ini. Maka mungkin tidak heran ya ketika sekelompok orang, sebuah komunitas orang ketika bicara di komunitasnya, di kelompoknya itu justru narasi-narasi semacam itu digunakan gitu ya. Narasi-narasi semacam itu yang memang bisa dikatakan wajib dipakai gitu ya, sehingga menganggap orang di luar dirinya adalah sebuah lawan yang harus dimusnahkan. Orang yang di luar kelompoknya, di luar pemerintah adalah kelompok-kelompok yang justru dianggap dan dicap sebagai kelompok-kelompok yang akan merongrong kebersatuan bangsa Indonesia. Jangan-jangan begitu. Cuma yang muncul seperti itu. Banyak sekali tanggapan pemirsa dari banyak politisi senior, bahkan dari PDIP sendiri tadi itu. Ini salah satu tanda sebetulnya ya bahwa di lingkaran elit kekuasaan presiden itu dalam konteks ini terlihat tidak solid gitu ya. Terlihat tidak solid, terlihat ada keretakan, terlihat ada ada persoalan dengan soliditas yang dibangun selama ini. Gitu. Kalau dulu ya kalau yang di sana bilang A, yang di B pasti akan memperkuat apa yang dikatakan oleh yang A. Tapi kalau yang dalam konteks Benny Ramdhani ini yang relawan Jokowi kemarin di acara Nusantara Bersatu di GBK ini justru ini langsung mendapat tanggapan dari elit PDIP dan tidak hanya Pak Said Abdullah sebetulnya. Ada sebagian elit PDIP yang justru menyayangkan kenapa ini terjadi. Bisa jadi ini dimaknai oleh pengamat atau orang lain bahwa dalam gerbong kekuatan presiden dalam konteks ini sudah tidak solid lagi, apalagi momen-momen isu-isu akhir-akhir ini terkait dengan urusan pencapresan memang
ada keterbelahan, ada ketidaksamaan gitu ya. Masih terjadi belum mengerucut pada satu nama ketika bicara masalah PDIP santer ingin mengusung Puan Maharani, dan Pak Jokowi dengan signal-signal pidato baik yang pidato di Nusantara itu justru lebih banyak mengarah kepada Pak Ganjar Pranowo. Mungkin ini salah satu bias-bias yang sempat kita tangkap di permukaan publik, apa ya sebetulnya gerakan yang dilakukan oleh kelompok relawan atau dengan PDIP. Saya kurang tahu juga, kurang informasi dan kurang referensi untuk membedah persoalan ini secara dalam lagi. Tapi secara tidak langsung apa yang tampak di permukaan ini menandakan ketidaksolidan di gerbong kekuatannya Pak Jokowi. Terlepas dari semua itu, sering yang kita dengar gitu ya, serangan-serangan dari kelompok-kelompok relawan ini yang sering kita dengar dan sering kita baca itu adalah bagaimana menyerang politik identitas, agamawan, kadrun dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan Benny Ramdhani itu kayaknya justru memang diarahkan ke kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang selama ini menentang dan juga banyak mengoreksi dan juga melakukan serangan yang dianggap melakukan serangan kepada pemerintah gitu ya. Dan itu mungkin yang menjadi keresahan dari para relawan Jokowi untuk bagaimana cara menghadapi mereka semua, karena sampai detik ini mereka tidak pernah berhenti menyerang pemerintah, dalam konteks ini Jokowi, sehingga minta kepada Pak Jokowi untuk kalau kita tidak diizinkan untuk tempur di lapangan, maka penegakan hukum harus betul-betul dilakukan. Kalau dalam konteks ini Pak Jokowi mengiyakan apa yang dikatakan dan apa yang diaspirasikan, yang disarankan oleh Pak Benny Ramdhani yang mengatasnamakan sebagai lawan Jokowi ini bahaya negara pemirsa. Ada banyak politisasi, orang-orang di luar pemerintahan, orang-orang yang tidak dianggap mendukung pemerintah akan banyak ditangkapi dengan pasal-pasal penyebar kebencian dan yang lain-lain sebagainya. Yang selama ini itu justru oleh para aktivis sosial dan para aktivis demokrasi itu sangat ditentang dan sangat jangan sampai negara dalam konteks ini melakukan kriminalisasi kepada kelompok-kelompok yang dianggap tidak sama dengan negara. Ini bahaya betul gitu ya. Dan orang-orang yang selama ini berteriak nyaring untuk bagaimana kebersatuan bangsa ini dijaga, mempersatukan bangsa ini dijaga, justru terjebak atau memang seperti itu ya. Terjebak dengan narasi-narasi yang justru memecah belah. Ini pertanyaan besarnya pemirsa. Hanya itu saja, mungkin besok atau lusa saya akan tambah lagi gitu ya, usik terkait masalah ini setelah melihat perkembangan di lapangan, karena ada sebagian juga di medsos, di Twitter itu ada sebagian kelompok yang ingin melaporkan Benny Ramdhani ini ke polisi, entah di sisi apanya dan yang lain-lain. Kita tunggu saja pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.